Perkenalkan, nama saya Andika Wahyu Perdana. Saya dari TPWL 2B. NIM saya 190207049. Saya akan mempresentasikan studi pembuatan sabun cair dari daging buah pepaya. Alat dan bahan yang digunakan: yang pertama, kompor. Selanjutnya, batang pengaduk, gelas ukur, gelas kimia, kalium hidroksida, minyak kelapa, jus buah pepaya, dan aquades. Langkah-langkah pembuatan sabun kelapa dengan formulasi buah pepaya. Sebanyak 3,2 gram KHA dilarutkan dalam 100 ml aquades. Kemudian larutan ini diencerkan menjadi 0,2 molar dan 0,1 molar. Selanjutnya sebanyak 60 ml minyak kelapa dipanaskan hingga 40 derajat Celcius. Lalu 20 ml minyak kelapa dicampurkan ke dalam gelas kimia yang telah diisi 20 ml KHA 0,5 molar. Selanjutnya aduk hingga berbusa dan ditambahkan 22 ml aquades untuk menjaga agar sabun tetap homogen. Setelah itu ditambahkan jus daging buah pepaya sebanyak 20 ml. Kemudian masing-masing sabun diukur. Sifat organoleptis sabun diuji dengan mengamati bentuk, warna, dan bau dari sabun. Sedangkan masing-masing pH sabun dari ketiga variasi KHA diukur dengan menggunakan kertas lakmus. Pembuatan sabun cair diawali dengan pemanasan minyak kelapa pada suhu 40 derajat. Pemanasan tersebut berfungsi agar ketika campuran minyak tidak ada yang menggumpal. Kemudian setelah tercampur ditambahkan KHA sebanyak 20 ml dan diaduk hingga mencapai tahap trench. Tahap trench merupakan tahap di mana sabun mulai menyusut dan membentuk padatan. Selanjutnya pasta sabun ditambahkan aquades dan air jeruk nipis, kemudian diaduk hingga homogen dan dimasukkan ke dalam wadah. Semua sabun mengandung surfaktan sebagai bahan aktifnya. Ini merupakan ionik spesies yang terdiri dari ekor panjang, linear, nonpolar, kationik, dan ankationik. Kationik atau ankationik, dan a counter ion. Ekor tidak terlarut air dan kepalanya mudah larut dalam air. Ada perbedaan kelarutan yang dimiliki dua implikasi penting. Pertama, ini membuat molekul surfaktan agen pembahasan. Ekor bermigrasi untuk menyesuaikan diri dengan padatan antar air. Penurunan tegangan permukaan pada titik itu sehingga menembus kain tebal. Penurunan tegangan permukaan pada titik itu sehingga menembus kain lebih baik. Yang kedua, kemungkinan partikel kotoran berminyak untuk membentuk emulsi dengan air. Ekor dari banyak molekul surfaktan mengelilingi partikel kotoran berminyak, membentuk misel dengan setetes minyak di bagian tengah dan ionik kepala molekul surfaktan yang mengarah keluar, dan karena menjaga misel di dalam solusi polar.
Karakteristik dari sabun menggunakan pepaya ini dilihat dari pengujian organoleptik dan cara menilai mutu produk sabun cair berdasarkan kepekaan indera manusia. Untuk parameter organoleptis meliputi bentuk, warna, dan aroma yang dilakukan secara visual. Sabun cair merupakan sabun yang berbentuk cair yang digunakan untuk membersihkan kotoran yang dibuat dengan penambahan surfaktan, penstabil busa, minyak kelapa, pewarna, dan pewangi. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan sabun cair, seperti beberapa jumlah kalsium hidroksida dan minyak kelapa yang digunakan. Bahan-bahan berupa buah-buahan dapat dijadikan formulasi dalam membuat sabun, seperti halnya buah pepaya yang memiliki banyak kandungan vitamin C dan sebagai antioksidan yang berperan dalam kestabilan kulit. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam pembuatan sabun cair, dari sebagai konsentrasi KUH yang digunakan, maka dapat disimpulkan bahwa konsentrasi KUH mempengaruhi uji organoleptis pada faktor bau menyengat dari minyak kelapa. Semakin tinggi konsentrasi KUH pada pembuatan sabun untuk digunakan, maka semakin basah suatu sabun tersebut, sehingga dari segi kualitasnya akan kurang bagus untuk digunakan karena dapat menyebabkan gatal-gatal. Namun berdasarkan pengamatan dari kertas lakmus, dihasilkan pH yang berbeda-beda untuk setiap konsentrasi yang berada pula.